3. Silakan berdiri. Ucapkan salam. Gimana kabar hari ini? Senang memasuki kelas? Senang. Oke, terima kasih. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian pada hari ini. Ada yang tidak masuk? Ada? Berapa orang yang tidak masuk kelas? Kenapa? Keterangan sakit apa? Sakit. Siapa namanya? Sebelum kita memulai pelajaran, kalian ibu undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke ya. Kita lagu itu. Tahu? Iya. Ada yang bisa? Ya. Ke depan. Ya. Tidak ada yang saja. Akan menyanyi semua ya? Iya, Bu. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ya. Cek tempat belajar. Ada buku catatan kalian bawa? Ada pulpen? Ada buku paket? Tidak bawa buku paket? Ya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, ya, ada tujuan yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Ada 4 tujuan belajar ya. Yang pertama, menjelaskan konsep dalam pengertian konsumsi.
Ya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama di situ menjelaskan konsep konsumsi yang di dalamnya masuk pengertian konsumsi dan faktor-faktor konsumsi. Yang kedua menjelaskan tujuan konsumsi dengan benar. Dan yang ketiga menjelaskan fungsi konsumsi dengan benar. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi konsumsi pada hari ini ya. Adapun teknik penilaian yang Ibu siapkan ada 3 ya, ada teknik penilaian kognitif atau pengetahuan, ada teknik penilaian sikap dan ada teknik penilaian keterampilan. Ada 3 penilaian ya, ada 3 penilaian. Ibu akan membagikan gambar-gambar tentang konsumsi ya. Coba diamati di bawah ya, diamati dulu. Bukan nanti kelompok, langsung di sana. Diamati sekaligus kelompoknya buat. Diamati baru kelompoknya buat. Kelompok. Astaga. Dari hasil pengamatan itu tadi, kalau sudah ya, coba diperhatikan, ada di bawah contoh kegiatan konsumsi. Seperti apa contohnya di bawah? Seperti apa contohnya di bawah? Seperti apa contohnya di bawah? Iya, menjual. Ya, menjual atau membeli? Beli. Dua-duanya, menjual dan membeli. Seperti tadi di tujuan pembelajarannya ada pengertian konsumsi, ada faktor-faktor, ada fungsi daripada konsumsi. Di situ ya, diperhatikan dulu ya, diperhatikan di gambar sambil diamati ya. Itu pengertian konsumsi ya. Pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur ya. Itu pengertian konsumsi ya. Pengertian konsumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi itu ada 5. Ada besarnya pendapatan, ada tingkat harga ya, ada tingkat bunga, ada sosial ekonomi dan selera ya, ada selera. Yang kedua di situ ada tujuan konsumsi. Ini tujuan konsumsi ya. Tujuan konsumsi ini untuk mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap atau menghabiskan fungsi ekonomi suatu barang mencakup setiap kegiatan.
tujuan daripada konsumsi. Nah, sudah diamati di bawah, sudah diamati. Ya. Dari itu sesudah diamati, ibu akan membagikan LKPD. Situ ditulis ya, situ ditulis.
Bagian konsumsi. Konsumsi, ada faktor konsumsi, ya. Sudahkah? Sudah.
Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Iya. Kalau sudah ya, dipersiapkan yang kalian tulis tadi diambil di depan ya. Ya. Coba dipersilakan kelompok 1. Silakan. Kasih kelas kelompok 1. Ini satu menghasilkan semakin banyak uang dan memiliki pada semakin besar pula tingkat konsumsi orang tersebut. Karyawan atau jasa biasanya barang atau jasa yang tergantung dengan yang akan dikonsumsi. Ada sebagian orang yang mampu sementara barang atau jasa yang terjangkau dapat menarik berbagai sesuai dari berbagai sejarah dan gaya orang yang memperhatikan sejarah dan gaya saat berpengalaman biasanya lebih banyak menemukan kegiatan konsumsi. Ada istilah dan kegiatan misalnya orang yang tinggal di desa jarang berlatih konsumtif berbeda orang yang tinggal di kota. Sebab orang kota sudah berbiasa dengan kemudahan mendapatkan barang dan jasa sehingga akan sering melakukan
Sudah? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kalau ada. Apa fungsi dari kegiatan konsumsi? Apa fungsi dari kegiatan Apa fungsi dari kegiatan konsumsi? Lihat. Masih ada pertanyaan? Iya. Tidak? Iya, kasih aplaus. Silakan kelompok dua. Apa yang diberikan kepada kami untuk mengimplementasikan hasil kami dari kelompok 2. Bersatu, pengertian konsumsi adalah Sediakan kegiatan pertanyaan ya, sediakan pertanyaan. menghasilkan lingkungan suatu barang atau jasa Kelompok secara satu sediakan pertanyaan. langsung atau langsung habis. Nomor 2, 5 penyebab terjadinya kegiatan konsumsi. Pertama, penghasilan. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin besar bisa tingkat konsumsi seorang konsumen. Kedua, harga barang atau jasa. Biasanya barang atau jasa yang harganya terlalu mahal hanya akan dikonsumsi oleh sebagian orang yang mampu, sementara barang dan jasa yang terjangkau dapat menarik lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Yang ketiga, selera dan gaya. Orang yang memperhatikan selera dan gaya saat membeli barang atau jasa biasanya lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi. Yang keempat, adat istiadat dan kebiasaan. Misalnya, orang yang tinggal di desa jarang berperilaku konsumtif berbeda dengan orang yang tinggal di kota. Sebab orang kota sudah terbiasa dengan kemudahan mendapatkan barang dan jasa sehingga akan lebih sering melakukan kegiatan konsumsi. Yang kelima, tingkat pendidikan. Pendidikan memahami pola pikir seorang yang melakukan kegiatan konsumsi, sebab orang yang berpendidikan tinggi biasanya membutuhkan barang atau jasa yang lebih beragam. Nomor 3, dampak kegiatan konsumsi bagi masyarakat. Pertama, dapat menyebabkan kegiatan eko atau perekonomian menjadi lebih maju. Yang kedua, bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Nomor 4, cara mengatasi kegiatan konsumsi. Seorang harus mengetahui tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan dan mana yang harus dipenuhi lebih dahulu, kebutuhan atau keinginan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada yang menanggapi silakan. Silakan. Ya, silakan. Kelompok satu ya. Apa yang dimaksud dengan konsumsi? Apa yang dimaksud dengan konsumen? Tadi kan kita bahas masalah konsumsi. Sekarang konsumen. Silakan ya, silakan konsumsi dengan konsumen. Konsumen.
bagian konsumen. Ada kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Apa itu konsumen? Ya, konsumen. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana cara mengatasi adanya konsumen? Caranya, tadi pengertian kan sudah. Sekarang caranya bagaimana? Cara mengatasi daripada konsumen. Cara mengatasi daripada konsumen. Tidak bisa dijawab. Iya. Coba. Itu cara mengatasi daripada konsumen. Masih ada? Masih. Apa yang dilakukan kegiatan adat istiadat? Apa yang dilakukan kegiatan adat istiadat? Adat istiadat. Iya. Apa dilakukan kegiatan adat istiadat? Apa yang dilakukan kegiatan adat istiadat? Apa kegiatan adat istiadat? Oh, apa kegiatan adat istiadat? Masih ada pertanyaan atau tanggapan? Ada? Ada? Tidak ada? Oh iya, ada. Oh, ada, silakan. Apa arti kebutuhan dan keinginan? Iya betul, betul. Keinginan dan kebutuhan. Masih ada? Masih ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Ya, kasih aplaus kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 3. Kita kasih aplaus kelompok 3.
Selera dan gaya. Orang yang melakukan selera dan gaya saat menimbang berjasa biasanya lebih banyak melakukan kegiatan konsumsi. Ada tiga dalam kebiasaan. Misalnya orang yang tinggal di desa jarang berperilaku konsumtif, berbeda dengan orang yang tinggal di kota, sebab orang di kota sudah terbiasa dengan kemudahan mendapatkan barang dan jasa sehingga akan lebih sering melakukan kegiatan konsumsi. Tingkat pendidikan mengaruhi pola pikir seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi, sebab orang yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki barang jasa yang lebih berada. 3. Dapat menyebabkan kegiatan atau perekonomian menjadi lebih maju, bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat memberikan kepuasan konsumen. 4. Seorang harus mengetahui tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan dan mana yang harus dipenuhi lebih dulu kebutuhan atau keinginan. Ada masukan kah? Ada tanggapan? Iya silakan kelompok dulu. Apa contoh konsumsi? Contoh konsumsi. Masih ada. Silakan kelompok 1. Mengapa orang kota mudah mendapatkan Kenapa orang kota mudah mendapatkan ya? Apa alasannya sehingga orang kota mudah mendapatkan untuk orang kota mudah Karena di kota terjangkau transportasi. ya. Masih ada? Ya. apa yang dilakukan kegiatan Apa? apa yang dilakukan kegiatan apa yang dilakukan Apa yang dilakukan kegiatan ekonomi? Oh caranya. Masih ada. Penilaian konsumsi dalam ekonomi. Menghasilkan nilai guna barang dan jasa. Tidak ada toh, sudah tidak ada tanggapan? Tidak ada Tuhan. Silakan kelompok dulu. Apa saja tujuan konsumsi sesuai tiga contohnya? Apa? Apa saja tujuan konsumsi? Apa saja tujuan konsumsi?
Cukup empat saja ya, biar nanti pertanyaan. Ya. Kami telah membuat menyelesaikan hasil serta ini dapat menjelaskan pengertian konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara langsung atau langsung. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan 5 penyebab kegiatan penghasilan paling pada uang yang ulang tingkat harga barang dan jasa sebagian orang misalnya orang yang tinggal di desa berbeda dengan orang yang tinggal di kota dan orang kota yang berdasar dengan menggunakan barang dan jasa akan disediakan tingkat pendidikan yang mengaruhi pola pikir seseorang yang bukan konsumsi dari orang yang berpendidikan tinggi biasanya membutuhkan barang atau jasa yang lebih beragam. Tanpa kegiatan konsumsi bagi masyarakat dapat menyebabkan tampaknya lebih maju bisa mengalami konsumsi pendidikan cara mengatasi kegiatan konsumsi seseorang harus diketahui tentang perbedaan kebutuhan keinginan dan mana yang harus dilakukan seseorang atau keinginan. Ada tanggapan dari peserta lain? Silakan. Apa bahasa Inggrisnya konsumsi? Pertanyaannya kelompok Apa saja yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? dijawab kegiatan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Jawab kalau mau satu jawab itu. Misalnya pendapatan aneh Misalnya pendapatan, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. ulang. Misalnya pendapatan, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Iya.
Ya, faktor-faktor. Masih ada? Masih ada. Bagaimana kegiatan konsumsi berpengaruh terhadap produsen dan konsumen? Bagaimana kegiatan konsumsi berpengaruh terhadap produsen dan konsumen? Terhadap produsen dan konsumen. Pasti ada ya? Iya. Dapat meningkatkan bahan biasa. Benar. Dapat meningkatkan bahan biasa. Benar? Masih ada? Masih ada pertanyaan atau masukan? Masih ada kan atau sudah tidak ada? Masih ada. Oh, silakan. Kita harus melakukan kegiatan konsumsi. Kenapa kita harus melakukan kegiatan konsumsi? Kenapa? Kenapa kita harus melakukan kegiatan konsumsi? Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan. Sudah? Masih ada? Silakan. Apa dampak dari kegiatan konsumsi? Apa dampak dari kegiatan konsumsi? Ada dampaknya, ada dampak. Ada dampak dari kegiatan konsumsi. Apa dampaknya? Benar. Sudah tidak ada tanggapan? Sudah. Sudah tidak ada? Iya. Persilakan untuk Demikian hasil kita dikelompokkan. Coba diberikan apresiasi bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang bisa tampil ke depan. Dikasih aplaus dulu ya. Ya, terima kasih ya atas keterlibatan anak-anak IPB boleh tampil mempresentasikan hasil diskusi yang kalian presentasikan di depan ya. Ini ya dari hasil presentasi tadi ya, dari hasil presentasi tadi ada jawaban dan ada tanggapannya, ada jawaban dan ada tanggapan yang kalian ajukan ke teman-teman ya. Nah, itu ada yang menanggapi dan ada yang memberi masukan ya, ada yang memberi masukan. Tapi dari semuanya itu kasih apa ya, aplaus karena sudah bisa aktif ya, sudah bisa aktif, sudah bisa mempresentasikan di depan. Ya seperti tadi banyak pertanyaan masalah konsumen, konsumsi ya, banyak tentang masalah pertanyaan konsumsi konsumen. Nah, seperti pada tujuan pembelajaran itu ada namanya konsumsi ya, konsumsi atau konsumen. Nah, di situ ada pengertian konsumen dan ada faktor-faktor. Nah, bedakan konsumsi dengan konsumen. Bedakan konsumsi dengan konsumen. Ini masalah konsumen. Apa tadi konsumen dulu? Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Apa itu konsumen? Bedakan konsumen dengan konsumsi. Iya. Ya, setiap orang yang membutuhkan membutuhkan barang atau jasa. Sedangkan konsumsi itu, apa itu konsumsi? Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa secara berangsur-angsur. Gitu ya, itu secara berangsur-angsur.
secara berangsur-angsur. Nah, itu ya, itu masalah konsumen dan konsumsi. Nah, ya. Dari materi tadi masalah konsumsi kita bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan dari ketiga tujuan pembelajaran ini seperti menjelaskan konsep konsumsi, menjelaskan tujuan konsumsi, dan menjelaskan fungsi konsumsi. Ada kesimpulannya, kita tarik kesimpulan dari materi tadi, ya. Kita tarik kesimpulan. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi tadi? Ya, silakan berdiri ya. Sekeras bisa? Ya, tunggu ya. Apa? Konsumsi merupakan ya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghasilkan masih ada dalam rangka apa? Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan keuangan secara langsung serta konsumsi adalah bagian yang tidak dipisahkan dari tiga dan kegiatan saja yang dilakukan ini juga ya. Nah, ini ya dari materi tadi kita bisa ambil kesimpulan ini ya. Coba diperhatikan kesimpulan. Bisa diperhatikan ke depan. Ya, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghasilkan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan dan kekuasaan secara langsung, serta konsumsi adalah bagian yang tidak dipisahkan dan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Ya, itu kesimpulan dari ketiga tujuan pembelajarannya. Ya, ada pekerjaan rumah. Ya, ada pekerjaan rumah bisa ditulis ya. Nah, ini ya bisa ditulis. Mengapa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Nah, mengapa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Atau ada yang bisa dijawab? Ada yang bisa jawab? Ada. Nah, ini ya tingkat pendidikan seseorang ini dapat mempengaruhi konsumsi karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membuat seseorang dapat mengalokasikan pos pengeluaran untuk
pendidikan atau pengeluaran yang lebih penting lainnya. Ya, itu. Nah, itu ya, itu. Mengapa tingkat pendidikan seseorang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Dikarenakan karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan membuat seseorang dapat mengalokasikan pos pengeluaran untuk dana pendidikan atau pengeluaran yang lebih penting lainnya. Ya. Ini ya, ini untuk pembelajaran minggu depan. Ya, untuk pembelajaran minggu depan kita masuk pada materi baru ya, materi baru. Ada pasar dan terbentuknya harga pasar. Ya, namanya saja pasar ya, namanya pasar. Biasa kalian ke pasar? Biasa kalian ke pasar? Iya. Ibu tanya dulu ini apa ini pasar? Pengertian pasar? Apa ini pengertian pasar? Apa? Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk apa di situ? Untuk membeli barang. Untuk membeli apa? Ini namanya saja pasar ya. Tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya. Ini untuk materi minggu depan ya, ini bisa dibuka-buka di rumahnya ya. Dibuka di rumahnya itu pasar dan terbentuknya harga pasar. Nah, itu ya. Ini ya ibu titip pesan ya, ibu titip pesan ya, titip pesan belajar yang rajin ya, belajar yang rajin baik di sekolah maupun di rumah. Ya. Tingkatkan motivasimu untuk mencapai cita-cita ya. Jangan misalnya begini, ada bapak ibu guru mau masuk ke kelas, kalian tidak bersemangat begitu ya, kalian tidak bersemangat, otomatis pelajaran yang materi pelajaran yang dipersiapkan itu otomatis tidak berjalan dengan baik karena kurangnya motivasi dari kamu sebagai peserta didik ya. Ibu harap minggu depan supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik ya. Bisa apa ya, sebelum kita masuk itu bisa kita adakan ice breaking ya. Akan siap-siap ice breaking ya. Nah, bisa dikenali-nali ya, supaya motivasi belajar kamu itu berjalan dengan baik ya. Jangan loyo seperti saat ini, sudah mengantuk, sudah banyak yang sering tidak konsentrasi, banyak dengan kelas, otomatis pembelajaran tidak efektif. Sebelum kembali ke rumah ya, bisa kalian berdiri semua. Kembali ke rumah, ada yang berdoa tapi dengan kita berdiri ya. Ya, berdiri untuk doa untuk kembali ke rumah kita masing-masing. Terima kasih ya atas selama pembelajaran, selama pengambilan video, mungkin ada
ibu yang kurang berkenan di hati anak-anak tolong di apa ya? Maafkan. Iya ya, karena saya sudah 4 kali datang mengambil video yang keempat kali ini, ya. Yang keempat kali ya. Oke, ibu ucapkan terima kasih ya. Ya, oke.